Perkenalkan, nama saya Ina Krueni, saya dari Universitas Palangkaraya, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan PIPS Program Studi PPKN. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengembangan paragraf. Kalimat-kalimat topik yang merupakan inti gagasan penulisannya itu harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Sebuah paragraf dikembangkan menurut sifatnya. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan satu pola tertentu dan dapat pula dikembangkan dengan kombinasi dua pola atau lebih. Ada beberapa metode pengembangan paragraf, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kronologi. Perkembangan paragraf secara kronologi atau alamiah disusun menurut susunan waktu. Yang kedua, ilustrasi. Perkembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan untuk menyampaikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, definisi. Pengembangan paragraf ini digunakan apabila seseorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Yang keempat, analogi. Pengembangan paragraf secara analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Yang kelima, pembandingan dan pengontrasan. Untuk memperjelas paparan, kadang-kadang penulis membandingkan atau mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Yang keenam, sebab akibat. Dalam pengembangan sebab akibat, hubungan kalimat dalam sebuah paragraf terbentuk sebab akibat. Yang ketujuh, pembatasan satu persatu atau contoh. Sebuah generalisasi yang terlalu umum sifatnya harus diuraikan dengan penjelasan. Yang kedelapan, repetisi. Pengembangan paragraf dengan pengulangan sering digunakan untuk mengingatkan kembali pada pokok gagasan dan menguatkan pokok bahasanya. Yang kesembilan, kombinasi. Pengembangan paragraf juga dapat dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa metode pengembangan.